Teman, jumpa lagi dengan saya. Saya akan hantarkan ketentuan ujian akhir semester genap 2022-2023 ya untuk mata kuliah pemilihan umum dan partai politik kelas 7. Pengampu saya tentu saja program studi ilmu pemerintahan S1 bagian dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan yang kebetulan kadepnya adalah NHS. Oke, kita mulai. Ketentuan ini memuat tata cara ujian akhir semester tahun 2022-2023 mata kuliah kita melalui penyusunan proposal draft program kreativitas mahasiswa PKM. Nah, saya punya latar belakang kenapa ini harus saya tempuh, karena pertama-tama tren atau penggalakan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM yang sama-sama kita tahu mengharuskan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan sebanyak mungkin dan seluas mungkin pengalaman untuk berkreasi dan berinovasi melalui praktek-praktek yang langsung, tidak sekedar teoritis, tetapi juga menautkan antara teori ke prakteknya dalam rangka meningkatkan soft skill, hard skill. Nah, pula juga secara konkret pemberian kesempatan sebelum memasuki dunia kerja, dunia usaha. Sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memang lebih banyak menekankan pada aspek pemberian kesempatan pengalaman dan praktek mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi seluas sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Ada juga alasan praktis, karena terus terang aja, terutama posisi saya sebagai Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan melihat bahwa dari tahun ke tahun keterlibatan mahasiswa prodi ini sangat rendah menurut saya, termasuk kepesertaan dalam PKM jika dibandingkan dengan program studi pada departemen lain di lingkungan FISIP Undip kita. Kendati pun saya mendengar kabar baik dari fakultas dan universitas, ada lima proposal yang sampai PKM-nya itu disetujui dan bahkan jadi bagian dari peserta kuliah kita kali ini. Selamat ya buat Leonita, supaya ditularkan juga kepada yang lain. Mudah-mudahan ada dua proposal yang lolos. Satu diantaranya dari Leonita, dan saya rasa itu akan jadi pemicu buat kalian dalam meningkatkan keterlibatan, supaya kita tidak selalu dilanda musim paceklik prestasi mahasiswa prodi ilmu pemerintahan kita. Saya berkewajiban untuk terus mendorong, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka untuk PKM ini, saya mengharuskan untuk UAS diintegrasikan dengan maksud baik tersebut. Mata kuliah ini dirancang selain untuk meningkatkan kognisi afeksi psikomotorik mahasiswa, pula untuk meninggikan frekuensi pembiasaan, gitu ya. Istilah saya adalah meninggikan pembiasaan supaya mahasiswa sekali lagi berkreasi dan berinovasi. Kesempatan harus terlalu diberikan, termasuk sedikit-sedikit dipaksalah gitu ya, supaya kesempatan dan keterlibatan itu mampu menjadi pembiasaan ya, jadi kebiasaan akhirnya di kalangan mahasiswa. Dunia pendidikan selalu mengharuskan adanya impresi terhadap mahasiswanya, terutama
saya tekankan di lingkungan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, yang itu adalah kewajiban saya. Lalu yang berikutnya, saya ingin menyatakan bahwa kajian pemilu kita ini memiliki potensi yang besar untuk digali dan diangkat dalam berbagai studi, karena pemilu ini selain merupakan gitu ya pengejawantahan dari nilai besar demokrasi, demokrasi elektoral, demokrasi perwakilan, lalu adalah pemilu, ya itu adalah lahan ya yang dapat digali dan diangkat sebagai tema kreativitas dan inovasi mahasiswa, termasuk jika akhirnya saya ingin mendorong untuk kita tautkan dengan program PKM ini. Saya berharap ini akan jadi perhatian kita semuanya. Nah, teman-teman ya, dari 10 jenis lomba PKM, silakan dipelajari ketentuan PKM. 4 jenis lomba PKM ini memiliki kedekatan dengan kajian-kajian pemilu. Benar-benar menarik sebenarnya ini kalau kita tekun untuk melakukan ini gitu. 10 sebanyak 4 jenis itu memiliki ini relasionalitas dengan kajian pemilu, dekat dengan kajian-kajian pemilu, karena pemilu itu selain konsep besar yang saya sampaikan tadi juga ada praksisnya. Nah, praksisnya inilah yang merupakan lahan luas dan dalam untuk diangkat atau digali dalam tematika PKM ini. Selain juga kegiatan lain, ialah ada 4 ya. Pertama adalah riset sosial humaniora, yang kedua pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga adalah video gagasan konstruktif VGK, dan akhirnya adalah artikel ilmiah. Materi-materi lain sangat mungkin juga seperti itu, tetapi yang paling saya tahu dari kajian-kajian pemilu, karena saya juga punya pengalaman yang cukup panjang, dengan reputasi yang cukup panjang, bahwa itu semua bisa diangkat sebagai bahan galian, kajian, termasuk untuk kepentingan PKM ini. Nah, itulah seperti ditolak dari latar belakang di atas ya. Saya berharap kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya. Para peserta kuliah saya rancang untuk dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok itu diharuskan untuk membuat atau menyusun draft proposal PKM. Tuh. Nah, tiap kelompok akan terdiri atas 5 orang. Ya, nanti akan saya sampaikan daftarnya di belakang. Kendati pun ada sebagian lebih karena jumlah ganjil tidaknya untuk pecahan 5 kelompok. Prinsipnya adalah untuk 5 orang dalam satu kelompok, tetapi di bagian akhir selalu saya akan tambahkan jika itu masih kurang, sehingga supaya memperoleh kesempatan yang sama semua. Nah, teman-teman ya, luaran itu output outcome atau hasil akhir dari karya UTS ini berupa proposal PKM. Ya. Nah, nanti sesuai nama, tema, dan jenis PKM yang dilombakan apa saja, saya akan sampaikan di belakang presentasi ini. Nah, target penyusunan proposalnya adalah itu tadi ya. Target saya adalah menemukan permasalahan. Jadi Anda belajar cara menemukan permasalahan, cara merumuskan masalah,
cara mengkonsepsionalisasi terhadap masalah, dan akhirnya adalah cara untuk menemukan solusi. Di situ diam-diam Anda sedang melakukan latihan cara menyusun seminar proposal dan skripsi, karena ya skripsi itu maupun apapun ya ini ya, merumuskan dan seterusnya ini ya. Kalau Anda anggap ini sebagai ya, kalau Anda saja anggap bahwa ini adalah penting, maka sesungguhnya diam-diam Anda sedang menabung satu konsep, satu pembekalan tentang cara menulis skripsi atau proposal. Nah, bagian yang kedua saya akan jelaskan deskripsi jenis-jenis PKM, 4 PKM yang saya maksud tadi, jenis lomba PKM yang saya maksud tadi itu. Nah, pertama adalah PKM RSH, Riset Sosial Humaniora. Nah, ini tujuannya melatih mahasiswa dalam mengungkap hubungan sebab akibat, bersifat deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni, budaya, dan seterusnya, dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Nah, objek riset menitikberatkan pada fenomena sosial interaksi dalam kehidupan masyarakat. Nah, misalnya saya contohkan dalam gagasan besar demokrasi kita, itu banyak sekali memberi peluang kepada pemilih, kepada penyelenggara pemilu, kepada peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, juga pemerintah, pemangku kepentingan, LSM, pemantau pemilu, NGO, untuk meningkatkan peran nilai tambah sesuai kapasitas masing-masing, kapasitas struktur maupun kapasitas sosial, maupun kapasitas dalam arti keterlibatan masyarakat dan semua pihak tadi itu dalam pemilu. Nah, ini adalah untuk PKM RSH. Nah, PKM PM ya, PKM PM tujuannya untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan. Jadi bersifat human interest yang dihadapi masyarakat. Nah, kemudian melalui penerapan IPTEK itu ada solusi yang tepat persoalan dan kebutuhan masyarakat yang tidak berpotensi pada profit ya, non profit motif ya. Ini pertama. Yang kedua, selain banyak kemajuan, misalnya ya, penyelenggara pemilu di Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan: ketidakberdayaan pemilih, praktek politik uang, pemanfaatan IT, kecurangan, netralitas ASN, dan beberapa lainnya. Yang kata-kata beberapa lainnya inilah sebenarnya itu menjadi bahan peluang, ya, bahan galian yang sangat penting dan layak untuk diangkat dalam studi-studi permulaan seperti PKM ini. Nah, yang ketiga, jenis ketiga adalah PKM VGK ya. Ingat ya, VGK adalah video gagasan kreatif. Ini dia untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi. Anda punya imajinasi itu bisa berharga banget karena ia juga punya insentif nilai tambah persepsi dan nalar, memikirkan tata kelola yang konstruktif sebagai upaya pencapaian SDGs. SDGs itu luas, banyak sekali aspeknya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ini dia. Saya terjemahkan visualisasi kejadian peristiwa yang berangkat dari permasalahan pemilu. Itu juga topik yang menarik untuk diangkat. Untuk meningkatkan misalnya kesadaran pemilih, pemilih yang cerdas, anti politik uang, dan jadi bahan sosialisasi warga pemilih dalam pemilu. Saya berharapkan bahwa video yang dihasilkan kelak gitu ya, itu adalah video yang mampu menggugah human interest tadi itu, dan saat bersamaan menjadi benar-benar mampu membuat orang tergugah. Syukur-syukur kemudian dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat bisa direalisasikan dengan
sebaik mungkin. Yang berikutnya, jenis lomba yang disediakan dalam PKM adalah AI, ya, artikel ilmiah. Tujuannya memberi pengalaman mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis ilmiah, ya, semacam jurnal, ya. Tapi lebih dari sekedar jurnal kalau lihat dari sistematikanya. Maka yang bersumber dari kegiatan hasil akademis di lead up gitu ya masyarakat. Misalnya studi kasus, praktek lapangan, KKN, PKM, pendanaan yang tidak ini untuk yang lainnya, yang merupakan hasil kerja kelompok. Mengapa politik uang misalnya ya selalu mewarnai pemilu kita dalam urusan pemilu ya. Ini umum, ini khusus yang saya bikin. Mengapa politik uang selalu mewarnai pemilu kita, pilkada kita, pilkades kita bahkan. Mengapa pemilih hanya dijadikan alat untuk meraih jabatan, janji calon, dan seterusnya. Ini kan masalah. Masyarakat kita tidak punya kapasitas yang memadai untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan konstruksi apa ya yang dialaminya, jalan pikiran, keadaan, dan seterusnya. Berikutnya, bagian ketiga, sistematika proposal. Sistematika proposal ini saya rancang, memodifikasi tanpa menghilangkan substansi syarat ya dalam PKM ini. Kita akan lihat ada 4 sistematika yang memang sesuai petunjuknya berbeda-beda ya. Tapi yang jelas judul semua harus ada ya. Judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Hindari akronim karena memang tidak boleh ya akronim atau singkatan di dalam judul. Apapun judulnya itu tidak boleh ya. Semenarik mungkin ya harus lebih menarik, eye catching gitu ya. Readable gitu dan logis. Nah, bab 1 pendahuluan, nah ini memuat hal-hal yang ditentukan ya. Ya, silakan nanti bisa dipelajari secara lebih detail gitu ya. Tapi yang jelas di dalam pendahuluan selalu ada latar belakang. Kemudian justified terhadap apa masalah dalam fenomena sosial dan permasalahan yang kemudian akan diangkat. Ya. Ini semua ini bisa dibaca. Lalu yang kedua, bab kedua ya, tinjauan pustaka, menguraikan, menjelaskan teori yang melandasi riset yang akan diangkat, disertai dengan penjelasan beberapa kali temuan penelitian lain. Ya, revised studies atau ya penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sumber pustaka ya alfabetis, riset terbaru dalam 10 tahun terakhir rujukannya, metode riset ya, metode yang disyaratkan, lokasinya, desainnya, tahapannya, objek atau variabelnya, dan seterusnya. Itu yang sudah barang pasti selalu ada di dalam riset. Nah, biaya dan jadwal pelaksanaan saya minta untuk dikosongkan saja, karena sesungguhnya saya lebih menekankan pada aspek-aspek cara merumuskan, cara mengangkat masalah gitu ya. Nah, ini dia ya. Ini masalah-masalah yang penting ya. Nah, ketika biaya dan jadwal saya kira itu nanti akan bisa dipenuhi. Yang penting ada pedoman teknisnya. Lalu adalah daftar pustaka. Itu untuk sistematika PKM RSH. PKM PM, pengabdian kepada masyarakat, ya. Ini penting untuk didalami sama lupa. Ini persyaratannya yang ada di PKM, yang ada di PKM ya di dikti, yang di PKM yang diterbitkan oleh dikti, buku petunjuk atau buku manual oleh dikti. Nah ini
Untuk terkait dengan ini ada bab 1 pendahuluan, ini dia. Harus disebut mitra program ini, misalnya KPU, Bawaslu, DKPP, dan seterusnya. Alamat di mana kantornya dan seterusnya. Ini bisa di searching ya. Harus ada latar belakang kenapa disusun proposal ini dan mengidentifikasi permasalahan kebutuhan yang dihadapi dengan kelemahan yang ada di KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, mahasiswa punya peran untuk mengisi atas itu. Itu maksudnya. Kenapa akhirnya perlu ada pengabdian karena latar belakang itu. Ya, dan dengan itu kemudian Anda mengungkapkan keyakinan Anda bahwa mitra program ini misalnya akan tertarik dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Lalu bab 2, gambaran umum. Nah, ini silakan dipelajari umum ya, potensi dari aspek spesifik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan seterusnya. Itu bisa dipelajari secara tersendiri sih, tanpa harus ditunjukkan oleh pengampu. Nah, sistematika yang ketiga mestinya ini PKM. Oh ya, ini lanjutan ya, lanjutan PKM-PM, berarti lanjutannya. Ini dia biaya metode pelaksanaan, ini dia. Anda menetapkan baseline dulu berdasarkan kondisi real dan program. Langkah apa yang akan Anda ambil dengan pengabdian ini, itu. Lalu penetapan baseline, langkah untuk mengukur masalah, langkah strategis yang dilakukan, rancangannya, solusinya, menuliskan peran dan kontribusi masing-masing pihak, itu. Misalnya tadi mitranya mitra lembaga negara, lembaga swasta gitu ya, biaya dan seterusnya. Saya kira kita kosongkan saja. Karena sekali lagi yang saya pentingkan di sini adalah cara Anda untuk berlatih dalam melakukan banyak kegiatan yang terkait dengan dunia ilmiah. Nah, sistematika VGK adalah video gagasan kreatif, konstruktif gitu ya. Nah, ini dia, tidak boleh menggunakan akronim, singkatan tak boleh lebih dari 20 kata. Nah, pendahuluan, nah ini dia. Dalam VGK ini sebenarnya Anda diminta untuk merancang, mendesain video yang kelak akan diterbitkan, akan dibuat, akan diedit, akan diunggah, dan seterusnya. Jadi semacam file video yang siap unggah gitu. Itu hasil akhirnya. Tetapi dalam kaitan ini adalah merancang saja, membuat skenario dan seterusnya. Uraian jelas permasalahannya apa yang diangkat. Ini harus human interest atau merupakan gagasan yang sangat penting, ya. Misalnya sosialisasi, membantu sosialisasi bagi KPU dalam hari H. Apakah Anda tahu hari H pelaksanaan pemilu tahun 2024 misalnya, tanggalnya berapa, harinya apa, mulai jam berapa gitu. Lalu lokasinya di mana, apakah semua pemilih sudah tahu bahwa lokasi pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 14 Februari, yaitu adalah voting day, sekaligus adalah Valentine Day, itu bisa sudah ditangkap belum sama masyarakat gitu ya. Dan karena itu Anda membuat video ini gitu. Nah, ini dia masih VGK ya. Ini skenario kontennya. Jadi sekali lagi membuat skenario ya, termasuk beberapa persiapan misalnya shooting script ya, naskah lengkap cerita, ataupun ini dia papan cerita. Jadi Anda bukan membuat video ya, tetapi merancang pembuatan video itu. Padahal itu pun juga tidak kalah pentingnya. Perancangan itu, perekayasaan terhadap satu sosial itu juga nggak kalah pentingnya. Ya. Kenapa begitu? Karena ini dia. Ini dia. Nanti akan
unggah di YouTube. Jadi Anda pikirkan bahwa video ini didesain untuk diunggah di YouTube. Ya, saya berjanji andai kata Anda yang ada yang oke, itu saya minta dibikin nanti saya bisa muatkan di YouTube saya misalnya. Kalau memang layak ya, subscriber saya sudah 14.000 ribu ya. Bahkan konten yang terakhir itu ada yang sampai 120 sekian ribu penontonnya ya. Tampaknya sedang meningkat ini. Nah, di situ memang perlu seni untuk mengelola YouTube ya. Oke, bab ketiga, tahapan pelaksanaan. Ini tentu saja ada jadwalnya, ada caranya gitu ya. Nanti silakan jadwal biaya dan jadwal kegiatan kosongan saja karena pertama-tama saya tidak akan mendorong Anda untuk terlalu detail di situ karena yang saya pentingkan adalah pada aspek-aspek yang bersifat peningkatan kemampuan dalam merumuskan suatu masalah. Oke. Lalu adalah sistematika yang terakhir nih. Sama ya. Judul, sekali lagi judul harus semenarik mungkin. Logik ya, tidak boleh menggunakan akronim. Dibuat ringkasan ada 20 kata ya, judul tak lebih dari 20 kata. Ada kata kuncinya sama seperti karya ilmiah lain. Ya, hasilnya huruf kapital serta hindari singkatan jelas. Ya, dalam bahasa Indonesia kesesuaian isi dan judul artikel harus klop gitu. Ini adalah judul untuk PKMAI ya, artikel ilmiah. Nah, abstrak harus ada memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil, simpulan dan kata kunci, tapi singkat. Ya, harus singkat. Lihatlah petunjuknya nanti. Lalu ada pendahuluan, bagian pendahuluan mendasari pelaksanaan dan uraian dasar keilmuan untuk mendukung kemutahiran substansi kajian, metode, lalu hasil dan pembahasan seperti supaya Anda memudahkan Anda bisa mempelajari bagaimana hasil dan pembahasan itu dilakukan sehingga lebih reliable gitu ya. Nah, ini simpulan dan daftar pustaka harus ada, deskripsi muatannya. Nah, teman-teman, saya akan mengantarkan ke soal teknik, ketentuan tekniknya. Penulisan proposal ini menggunakan font terstandar ya, TNR, lalu 12 font dan spasi tunggal ya. Sorry, salah tipu ini. Spasi tunggal, satu spasi maksudnya. Setiap proposal diajukan oleh satu kelompok yang setiap kelompok itu terdiri atas 5 anggota. Kadang-kadang lebih ya, lebihnya cuma 2 atau 3. Lalu pada setiap proposal harus ada cover dong, iyalah. Harus ada cover. Saya nggak ada cover ya. Ini saya ulang ini ketentuan tekniknya, hurufnya, jenisnya. Kemudian setiap anggota ada 5 orang atau lebih, tapi sebagian besar adalah 5 orang. Nah, lalu Anda harus buat cover, sedangkan pada setiap cover itu ada judul proposal, jelas dong. Nama kelompok, ya, nama kelompok. Nanti ada, saya tentukan di bagian lampiran. Lalu anggota kelompok, nama mata kuliah kita, lalu nama kelas. Nanti ikuti saja pada tabel yang akan saya sampaikan di akhir dari penyampaian ini. Lalu proposal Anda kirim ke alamat surat elektronik, alamatnya adalah nhsardini@yahoo.com gitu. Lalu proposal paling lama diterima pada pekan depan. Sorry. 25 Juni 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
masih lama. Proposal yang diterima tidak boleh melebihi tenggat. Jika itu terjadi, konsekuensinya ada pengurangan poin penilaian. Perhatikan ya, urusan yang kecil begini tapi seringkali bermasalah. Nah, saya ingin ingatkan bahwa ya, Anda kirim ke sini. Paling lama hari Minggu besok, hari Minggu lusa, besok kan hari Minggu. Lalu adalah proposal, besok kan hari Senin ya. Nah, ini sudah satu hari sebelumnya sudah diterima. Lalu barkode presensi saya perlu jelaskan. Seperti biasa saya akan mengirim barkode presensi kepada setiap peserta kuliah melalui grup dan atau melalui format sesaat ya setelah dimulainya dibukanya jadwal UAS. Tentu saja ini harus menunggu pada hari dan jamnya. Lalu tiap peserta kuliah tidak harus hadir di ruang ujian. Tapi kalau mau hadir ya silakan, tapi tidak ada urusan dengan ini. Jikapun hanya sekedar untuk mengisi presensi manual, itu tidak perlu karena saya sudah koordinasi dengan fakultas. Kemudian Kormat mengoordinasi jika ditemui kesulitan oleh peserta kuliah, peserta ujian, atau hal-hal yang ditemui peserta kuliah lain. Misalnya sekali aja saya pernah lewat nama gitu ya, nanti disusulkan nggak ada masalah ya. Tapi lewat Kormat supaya lebih mudah saya itu mengingatnya karena pesan di HP WA saya itu banyak banget satu hari sehingga kadang-kadang lewat ya. Mengkoordinasikan kesulitan hal ini untuk kemudian dikonsultasikan ke saya ya. Nanti kalau ada kesulitan dan segala macam. Tapi sejauh petunjuk itu tadi itu sebenarnya udah cukup ya. Karena memang penjelasannya sangat jelas gitu. Nah, ini dia penutup tema teman-teman ya, perlu diperhatikan tema yang diajukan ada dalam tabel nanti. Itu memuat pokok-pokoknya saja. Tema ini dapat diubah, dimodifikasi, disesuaikan ya karena namanya tema tidak selalu sama dengan judul. Tetapi andai kata Anda mau ambil tema yang saya sajikan sebagai judul itu juga enggak mengapa, tetapi saya sarankan untuk memodifikasi tema-tema nanti itu sesuai dengan kesepakatan di kelompok itu. Nah, penutup tematika nyolonong ya. Ya, nggak apa-apa, tematika penutup. Lalu saya berharap Anda akan mengerjakan dengan sebaik-baik mungkin, memperdomani. Kita masuk ke lampiran. Ada beberapa kelompok yang saya sudah rekapkan gitu. Tapi yang jelas semuanya adalah kelas 7 ya, kelas 7. Kelas 7, kelas 7, kelas 7 dan seterusnya. Nah, kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Jenisnya Anda perhatikan PKM RSH, riset sosial humaniora, riset sosial humaniora, nanti juga Anda cek di bagian ini gitu ya. Nah, sekarang nama mahasiswa. Di kelompok pertama ini ada Aditya, Adisti, ada Sinta, ada Haura, ada Hana, ada Keisha. Ya, di kelompok kedua ada Rifda, Valda, Noviani, Bintang, Amelia, dan seterusnya. Di kelompok 3 ada Vincent, ada Friza, ada Gina, ada Jonathan, ada Tania gitu. Nah, ini dia temanya. Temanya ini untuk RSA. Temanya ini. Ya, temanya ini. Nah, silakan Anda modifikasi seperlunya sesuai dengan kesepakatan kelompok. Silakan berkreasi itu
bebas ya, modifikasi sebagai kelompok dan seterusnya. Ini kelompok 1 sampai kelompok 3 itu. Nah, di kelompok berikutnya, di kelompok 4 ada kelompok 4, ada kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, jenisnya jangan lupa PM, pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat. Nah, temanya ini. Tapi silakan Anda berkreasi. Anda silakan berkreasi. Modifikasi juga boleh, kreasi boleh. Silakan tentukan lokasinya. Ingat ya, di sini di kelompok 4 ada Habil, ada Tifa, ada Aminatus, ada Tiara, ada Febrian, ada Rahma, ada Diva, Devi, Riana, Laura, Clemens, Safrian, Kifar, Ahmad, Nuriana, Rara. Nah, silakan dipelajari, gampang, sangat gampang dan mengasyikkan. Di kelompok 7 ya, ada kelompok 7, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, silakan cek. Ya, ini jelas kelas kita kelas 5, kelas 7, sorry. Lalu ada VGK, video, video. Saya ingin ingatkan, Anda tidak membuat video, tapi Anda sedang merancang, karena itulah namanya proposal, merancang video dengan tema ini, dengan tema ini, dengan tema ini. Anggotanya 31 sampai 35 ada Adinda. Adinda ini tidak tua ya, selalu akan jadi Adinda terus ya. Kayak nama Jokowi ya, jadi Joko ya. Ati, Najwa, Vianda gitu. 36 sampai 40 ada Nugraha, Romeo, tidak ada Julietnya sayangnya ya. Ada Kausar, ada Aldi, ada Fanny ya. Kemudian kelompok 9 ada Abdul, ada Fauzan, ada Sofi, ada lagu Sofi ya. Ingat lagu Sofi itu tahun 80 ya. I Love You namanya. Syakila, Ahmad Miftahusuru ya. Nah, silakan dicek masing-masing. Lalu ada kelompok 10, ada kelompok 10, ada kelompok 11 gitu. Kelompok 10 cek. Ini AI ya. AI itu artikel ilmiah. Ada kelompok 11, temanya yang diangkat ini ya, silakan kembangkan sesuai kreasi Anda masing-masing, sesuai dengan kesepakatan kelompok. Lalu ada nama-nama 46-50, ada Natasha, ada Firmansyah, ada Fatia, ada Afif, ada Putra Fitu. Kelompok 11 ada Muhammad Fajrin, Narendra, Azez, ya, Pak Kormat ini melodi-melodi terus ya, Pak Izzatus Sania. Lalu ada Faik, kayak orang Jepang ya, Haik ya, ini dia si Faik. Oke, masih ada kelompok lagi enggak ya? Oh, rupanya sudah. Silakan Anda berkreasi, cukup waktu seminggu, tidak berat ya. Tapi kalau nggak dikerjakan ya rasanya berat.